Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Wulandari, NIM 22141300011, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menyampaikan pemikiran ekonomi Islam tentang Ibnu Khaldun. Siapakah Ibnu Khaldun tersebut dan karya apakah yang telah diciptakan oleh Ibnu Khaldun? Dan yang terakhir, bagaimanakah pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun? Yang pertama, saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dengan nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Beliau lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Beliau juga dikenal sebagai sejarawan, bapak sosiologi, politik Islam. Selain itu, Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena beliau telah memberikan sumbangan yang besar terkait pemikiran ekonomi dalam konteks agama Islam secara logis dan empiris jauh sebelum pemikiran Adam Smith dan Ricardo muncul. Beliau diberi gelar Waliyuddin oleh seseorang ketika beliau memangku jabatan sebagai hakim atau qadli di Mesir. Ibnu Khaldun memiliki satu karya besar berupa kitab yang bernama Kitab Al-Ibar yang artinya sejarah dunia. Kitab ini terdiri dari 3 buku. Buku yang pertama adalah Kitab Muqaddimah. Kitab ini terdiri dari 1 jilid, yaitu jilid pertama. Kitab Muqaddimah merupakan bagian pengantar yang menggambarkan inti dari seluruh persoalan pada buku tersebut. Kitab ini membahas tema tentang gejala sosial dan sejarahnya. Kitab inilah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi populer. Buku yang kedua bernama Kitab Al-Sani. Kitab ini terdiri dari 4 jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kitab ini membahas 2 hal. Yang pertama adalah sejarah bahasa Arab, generasi dan dinasti mereka. Kemudian, yang kedua adalah sejarah bangsa-bangsa terkenal dan negara yang sejaman dengan bahasa Arab. Buku yang ketiga bernama Kitab Al-Thalith. Kitab ini terdiri dari jilid ke-6 dan ke-7. Kitab ketiga ini berisi tentang sejarah bangsa Beberletnis asli daerah Afrika Utara. Kitab ini juga memusatkan perhatian pada otoritas kerajaan dan dinasti-dinasti Maghribi. Bagian terakhir Kitab Al-Ibar yaitu Kitab Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun mu'allif Hazza al-Hitab warilatuhu Ghorban wa Syarqan atau yang biasa disebut Al-Ta'rif. Kitab ini merupakan bagian terakhir dari Kitab Al-Ibar yang berisi autobiografi Ibnu Khaldun yang tertulis secara sistematis dengan metode ilmiah. Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu teori produksi. Menurut Ibnu Khaldun, produksi adalah suatu aktivitas manusia yang diorganisasikan baik secara sosial maupun internasional. Ibnu Khaldun membahas 3 hal. Yang pertama dalam teori produksi, tabiat manusia dari produksi. Yang kedua, organisasi sosial dari produksi, dan yang terakhir organisasi internasional dari produksi atau perdagangan internasional. Selanjutnya yang kedua teori nilai, uang, dan harga. Teori nilai menurut Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Teori uang menurut Ibnu Khaldun, uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan, tetapi hanya alat di mana kesejahteraan akan diraih. Menurut beliau juga, uang memiliki 2 fungsi,
yaitu sebagai ukuran pertukaran dan sebagai penyimpanan nilai. Teori harga, kenaikan penawaran atau penurunan permintaan dapat menyebabkan kenaikan harga, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, teori distribusi. Kalian tahu nggak sih, harga suatu produk terdiri dari unsur apa saja? Harga suatu produk terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, gaji, yang kedua, laba, dan yang ketiga, pajak. Gaji adalah imbalan jasa bagi produsen. Berikutnya yaitu laba adalah imbalan jasa bagi pedagang. Dan yang terakhir, pajak adalah imbalan jasa pegawai negeri dan penguasa. Keempat, teori siklus dibagi menjadi 2, yaitu pertama siklus populasi dan yang kedua siklus keuangan publik. Demikian sedikit pemikiran ekonomi Islam tentang Ibnu Khaldun yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.